Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi matematika, masih di bab yang ketiga, yaitu DNA dan skala. Nah, yang kita bahas kali ini adalah letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat menentukan letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Nah, saya ulangi kembali ya, bahwa bidang koordinat itu merupakan gambar petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, sebelum kita lanjut, Ustazah akan memberikan informasi sedikit mengenai bidang koordinat atau koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius atau bidang koordinat ini merupakan letak suatu titik yang digambar pada bidang koordinat. Koordinat kartesius ini memiliki dua sumbu yang tegak lurus. Sumbu mendatar disebut dengan sumbu X, sedangkan sumbu tegaknya disebut dengan sumbu Y. Nah, titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini disebut dengan pusat koordinat atau titik nol. Kemudian, koordinat kartesius ditulis dengan buka kurung X, Y, dan tutup kurung. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, ini adalah bidang koordinat ya, atau koordinat kartesius. Nah, ini sumbu X adalah sumbu datar, dan sumbu Y adalah sumbu tegak. Nah, sumbu X dan sumbu Y itu berpotongan di titik 0,0. Jadi mulai dari 0 ini ke sebelah kanan itu X-nya bernilai positif, sementara ke sebelah kirinya bernilai negatif. Bisa dilihat pada angkanya ya. Jadi untuk sumbu X, sebelah kanan itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sementara untuk yang ke sebelah kirinya itu bernilai negatif, sehingga dimulai dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami ya nak ya, itu untuk sumbu X. Nah, untuk sumbu Y atau sumbu tegaknya sama dimulai juga dengan angka 0. Namun, untuk yang ke atas, ini bernilai positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sementara ke bawah ini adalah bernilai negatif, dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, cara pembacaan absis atau ordinat sumbu X atau sumbu Y suatu titik dilakukan dari pusat koordinatnya. Nah, berarti di sini ya, dari titik 0. Kita tarik garis mendatar menuju titik benda, yaitu ke arah kanan. Nah, contohnya di sini ada 8 satuan. Berarti mulai dari titik 0 ke arah kanan, ini berhenti di titik 8. Berarti sumbu X-nya berada di titik atau berada di angka 8. Kemudian, kita tarik garis tegak lurus menuju titik benda, yaitu ke arah atas. Nah, untuk sumbu Y-nya itu ke arah atas, sebanyak 5 satuan. Sehingga, titik yang dimaksud berada pada titik 8,5. Karena sumbu X-nya terletak pada angka yang ke-8, sementara sumbu Y-nya terletak pada angka yang ke-5. Nah, jadi titik absis tadi yaitu adalah sumbu X dan ordinat atau sumbu Y-nya adalah 8,5. Sampai di sini bisa dipahami ya, nak ya? Nah, kemudian ini adalah contohnya cara membaca menggunakan pasangan yang berurut ya, X, Y ya. Nah, di sini ada titik pusatnya 0,0, sementara ini garis mendatar sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat dulu titik A. Nah, titik A ini ternyata berada di titik 4, sumbu Y, yaitu sumbu X, sementara sumbu Y-nya adalah berada di titik yang ketiga. Maka letak titik A adalah 4,3, seperti yang ada di contoh. Sementara titik B, nah titik B, dari sumbu X-nya ternyata pada titik ke min 2, sementara Y-nya yaitu di angka yang pertama, maka letak sumbu B adalah min 2,1.
B min 2,1. Sementara titik C, nah titik C yang ini ya, terletak di sumbu X-nya min 2, kemudian sumbu Y-nya dah min 3. Maka sumbu C ini terletak pada titik min 2, min 3. Hingga ini dia. C sama dengan min 2, min 3. Sementara titik D, nah terletak pada sumbu X 4, sementara sumbu Y-nya adalah min 3. Jadi sumbu D ini terletak pada titik 4, min 3. Ini 4, min 3. Nah, jika keempat garis ini, keempat titik ini kita hubungkan dengan menggunakan penggaris, maka akan membentuk sebuah bangun datar trapesium siku-siku. Nah ini ya, jadi keempat titik ini A, B, C, dan D kita hubungkan, maka akan membentuk sebuah bangun datar trapesium siku-siku. Baik, sampai di sini dulu materi matematika untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.